Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang masih semangat untuk belajar, walaupun kita masih berada di dalam kondisi pandemi yang mudah-mudahan sebentar lagi akan berakhir. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kita telah membahas mengenai bentuk dari bisnis online, kemudian mengenai komponen bisnis online, mengenai keuntungan atau kelebihan bisnis online, dan juga kelemahan dari bisnis online itu sendiri, serta metode pembayaran yang sering dilakukan oleh bisnis online. Ya. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, saya akan membahas mengenai cara kerja bisnis online. Nah, di sini bisa Anda lihat cara kerja bisnis online. Jadi, bagaimana bisnis online itu bekerja. Ini dari sisi seller ya, atau dari sisi penjual. Nah, jadi cara kerja bisnis online di sini bisa kita bagi menjadi 4 segmen. Ya, walaupun segmen ini tidak menjadi segmen baku, ya masih bisa berkembang segmen-segmen itu tergantung dari perkembangan market dan riset pasar itu sendiri. Nah, di sini kita ambil 4 segmen garis besar atau 4 tahapan garis besar dari cara kerja bisnis online. Yang pertama, awareness ya, atau kesadaran. Artinya, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan di media online. Jadi pemasar di sini artinya penjual. Penjual ini membangun kesadaran konsumen. Nah, ibaratnya gini, kita itu memberitahu kepada konsumen atau kepada calon pembeli bahwa ada produk seperti ini. Ya kan? Ada brand seperti ini dengan nama brandnya ini. Ya kan? Artinya kita memberitahu kepada halayak, kepada publik menggunakan media online. Nah, cara menerapkan awareness atau kesadaran ini biasa kita lakukan di beberapa tempat. Ibaratnya kita bisa memasang iklan di beberapa tempat di media online. Bisa kita tempatkan di website, bisa kita tempatkan di blog, bisa kita tempatkan di sosial media, atau bisa kita tempatkan di status sosial media kita. Jadi kan ada sosial media yang basisnya web based, ada juga sosial media yang basisnya percakapan. Misalnya sosial media yang berbasis web based itu seperti Facebook, ya kan? Instagram, atau mungkin Pinterest dan lain-lain. Nah, yang berbasis chatting, media chat seperti WA, Line, mungkin dulu ada BBM, mungkin yang sekarang paling tenar itu yang sering dipakai itu WhatsApp ya. Kemudian setelah membangun kesadaran konsumen akan adanya produk tersebut, kita ke tahapan selanjutnya, yaitu membangun interest atau membangun ketertarikan. Jadi ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran konsumen. Selanjutnya, konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari di internet. Jadi apabila memang di iklan yang kita pasang untuk memacu kesadaran konsumen itu shot on target atau menemui targetnya,
mungkin di tahap selanjutnya si konsumen ini akan merasa tertarik. Akan merasa penasaran, yang nantinya mereka akan mencari tahu lebih mengenai keunggulan produknya, mengenai harganya, mengenai lokasi pengirimannya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya ada desire atau keinginan. Jadi desire ini atau keinginan ini timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi setelah adanya ketertarikan, ya, langkah selanjutnya si konsumen ini pasti memiliki keinginan untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, pada tahapan selanjutnya, setelah si konsumen ini memiliki keinginan, akan ada tahap selanjutnya yaitu tahap action atau tindakan, di mana konsumen berminat membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi polanya sangat simpel cara kerja bisnis ini sebagai pemasar ya. Artinya kita itu pertama membangun awareness-nya, kesadarannya, ibaratnya memperkenalkan produk, kemudian membangun ketertarikannya, ya. Kemudian kita membangun keyakinannya sehingga si konsumen ini akan memberikan feedback berupa minat dan keinginan untuk membeli atau menggunakan produk dan jasa kita. Nah, bisa dilihat pada skema berikut cara kerja pemasaran online setelah di tahap awareness, bergeser ke tahap interest, kemudian ke tahap desire, kemudian ke tahap action. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh satu, kualitas produk dan jasa kita. Yang kedua, harga. Apakah harga kita ini bisa berkompetisi dengan harga-harga dari kompetitor yang menjual barang sejenis. Yang ketiganya adalah cara beriklan yang baik dan benar. Cara beriklan yang tepat sasaran. Artinya ketika Anda memiliki produk, Anda harus tahu produk ini diperuntukkan untuk konsumen segmen mana. Apakah produk ini khusus untuk pria? Apakah produk ini khusus untuk wanita? Apakah produk ini khusus untuk anak-anak laki-laki atau khusus anak-anak perempuan? Atau produk ini bisa digunakan secara global. Nah, lainnya juga, apakah produk ini atau jasa ini targetnya ada range usianya. Misalnya usia 7 sampai 15 tahun atau usia 17 sampai 25 tahun atau mungkin di usia 35 sampai dengan 60 tahun. Ini ada segmen usia yang menjadi target pasar itu sendiri. Nah, itu harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan dengan matang sehingga Anda melakukan pemasaran dengan tepat sasaran, dengan akurat, dan sangat tertarget. Ada juga pola skema lainnya yang bisa menjadi perbandingan seperti ini. Sebenarnya garis besarnya hampir mirip. Jadi ada awareness dan educate. Nah, di sini pemasar atau penjual memperkenalkan bisnisnya, memperkenalkan produknya, dan memperkenalkan brandnya. Kemudian di tahap selanjutnya ada interest dan consideration. Nah, di sini adalah pain point-nya. Jadi interesting point-nya itu dia benar-benar harus bisa touch the konsumen atau benar-benar bisa menyentuh konsumen sehingga konsumen itu bisa benar-benar tertarik. Nah, di situ juga bisa dijabarkan bahwa produk atau jasa ini memiliki solusi dan manfaat seperti apa. Kemudian di tahapan selanjutnya ada decision and action. Jadi ada promo, misalnya
diskon atau promo-promo buy one get one atau buy two get one, beli satu gratis satu, beli dua gratis satu, atau beli ini bonusnya ini, dan ada langkah ajakan untuk membeli. Jadi objeknya dari cara kerja pemasaran online ini adalah konsumen. Sehingga kita harus berorientasi pada keinginan konsumen. Barang yang akan cepat terjual atau tinggi permintaannya adalah barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan dengan range harga sesuai dengan segmen pasar yang tepat. Sehingga barang itu bisa ibaratnya masuk ke dalam kategori FMG. Ya. Jadi fast movement goods. Jadi barang yang benar-benar memiliki kecepatan daya jual yang tinggi. Ya. Itu yang diharapkan oleh para penjual atau para seller. Kemudian topik selanjutnya adalah langkah sukses dalam berbisnis online. Ada beberapa poin yang saya tampilkan di sini. Langkah-langkah sukses dalam berbisnis online. Poin pertama, tentukan tujuan Anda dalam berbisnis online. Jadi, niat awalnya dalam berbisnis itu apa? Mungkin banyak orang niat berbisnis awalnya iseng, cari pengalaman, coba-coba. Nah, yang seperti itu, passion-nya belum terlalu besar. Tapi ketika Anda membulatkan tujuan, misalnya Anda memulai bisnis online dengan tujuan untuk bisa sukses atau kaya raya. Itu tidak masalah. Atau untuk sukses di usia muda. Ya, itu sangat dianjurkan. Nah, disitulah yang akan membangun passion Anda. Yang akan membangun gairah Anda dalam berbisnis. Sehingga membuat Anda selalu bersemangat dalam melakukan bisnis online. Kemudian, poin selanjutnya adalah meriset pasar barang yang ingin kalian jual. Jadi, ketika kita ingin berjualan, kita jangan terpaku pada diri kita. Wah, saya ingin menjual ini. Mudah-mudahan laku. Nah, kata mudah-mudahan ini, ibaratnya tidak ilmiah. Jadi ketika kita ingin menjual sesuatu, kita harus meriset dulu pasarnya. Nah, ketika Anda berada di suatu wilayah atau target pasar Anda wilayah mana, Anda harus tahu karakteristik pasarnya seperti apa. Behave pasarnya seperti apa. Kebiasaan orang-orangnya seperti apa. Jadi objek kita itu adalah konsumen atau calon pembeli. Sehingga kita harus mengerti, kita harus mengetahui karakteristik calon pembeli kita itu seperti apa. Sehingga kita menawarkan produk yang benar-benar dia butuhkan dengan logika daya jual yang kemungkinan daya jualnya itu tinggi. Jadi artinya produk ini harus betul-betul diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Produk ini harganya harus cocok dengan kantongnya konsumen. Sehingga si barang itu bisa laku terjual. Karena ketika barangnya pun dibutuhkan tapi harganya terlalu tinggi, sepertinya akan sulit barang itu terjual. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah jangan menunda-nunda dan lakukan sekarang. Ketika Anda berniat untuk berbisnis, jangan hanya selalu berwacana. Karena wacana itu tidak akan berbuah sesuatu. Ketika Anda setelah merencanakan, kemudian lakukan. Ya. Jadi jangan cuma NATO. Ya, jangan cuma hanya ada di wacana atau ada di angan-angan pikiran kalian. Jadi lakukan saja, coba saja sambil pelan-pelan meriset pasar. Ya. Kemudian poin selanjutnya adalah lakukan secara bertahap. Dalam membangun bisnis itu ada tahapannya. Jadi tidak bisa kita
dari mulai itu langsung ada di level tinggi. Itu kita harus merayap dan bertahap dalam membangun bisnis, dalam membangun brand, dalam membangun penguasaan pasar, sehingga kita akan memiliki kecerdasan dalam mengamati pasar. Kemudian poin selanjutnya, miliki jaringan yang luas. Nah, jaringan ini bisa Anda dapat melalui sosial media, melalui pengenalan barang atau jasa Anda melalui website dengan metode SEO, atau dengan pemasangan iklan-iklan di Google Ads. Nah, itu banyak cara. Jadi ketika jaringannya luas, peluang ibaratnya calon pembelinya itu akan semakin banyak. Jadi jangan terfokus pada satu wilayah saja, karena online ini kan kelebihannya juga jangkauannya luas, sehingga Anda bisa menjual ke wilayah manapun ya, yang Anda inginkan. Makanya jaringan yang luas ini sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Jaringan yang luas ini pun bukan hanya bisa dilakukan melalui sosmed saja, tapi juga bisa dilakukan melalui marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, banyak sekarang sudah betul-betul berkembang. Nah, poin selanjutnya adalah marketing. Jadi kita harus belajar marketing. Bagaimana cara menawarkan sebuah produk. Di sini akan berbeda antara marketing retail dengan marketing online. Kalau marketing retail kan secara fisik mereka bisa memegang, bisa berinteraksi secara conversation atau secara percakapan langsung dengan penjual. Namun apabila di online, disinilah kekuatan kita. Kekuatannya adalah ada pada gambar atau video dan deskripsi. Nah, makanya dalam foto produk itu tidak bisa asal-asalan. Anda harus membuat foto produk yang menarik dan ibaratnya menggugah keinginan si konsumen itu untuk membeli. Kemudian dengan deskripsi-deskripsi yang bisa menarik perhatian konsumen. Boleh si deskripsi itu hiperbol, boleh si deskripsi itu metafor, ibaratnya lebay, ataupun dengan kiasan, namun jangan sampai mengandung unsur penipuan. Maksudnya barang yang Anda jual harus sesuai, dan manfaat dari barang itu pun harus sesuai dengan yang dijabarkan dalam deskripsi produk tersebut. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah resiko harus berani diambil dan dikelola. Nah, dalam berbisnis tentunya banyak resiko. Resiko terberatnya adalah rugi atau gagal, kasarnya barang tidak laku. Nah, itu harus menjadi pertimbangan, makanya kita tidak boleh main-main dalam memilih produk, atau apabila Anda membuat produk dan jasa, jangan main, ibaratnya tidak boleh main-main dalam memproduksi produk dan memproduksi jasa, harus dengan pertimbangan yang matang. Ibaratnya arahnya itu harus jelas. Dan Anda harus berani ngambil resiko, karena ketika Anda melakukan segala sesuatu apapun pasti ada resikonya. Cuma kita bisa belajar dari pengalaman untuk meminimalisir resiko tersebut, sehingga tingkat kegagalannya akan sangat minim. Makanya diperlukan riset, diperlukan pengalaman, diperlukan pemahaman, diperlukan kecerdasan dalam menilai pasar. Kemudian poin selanjutnya adalah fokus. Jadi ketika Anda berbisnis, Anda harus fokus. Misalnya Anda berbisnis tas, fokus. Walaupun ada item tambahan seperti sepatu apa, tapi harus linear dan fokus. Jadi jangan sampai bercabang dengan dua core yang berbeda. Ya sebaiknya Anda berjalan dalam satu core yang sama. Maksudnya satu core itu apa? Maksudnya dalam satu jenis yang sama. Misalnya di bagian fashion ya, di fashion aja, jangan
Anda main juga di peralatan masak. Karena nanti fokus dalam membangun deskripsi, fokus dalam membangun backlink-nya, fokus dalam menitik beratkan ke pasar yang mana segmennya itu akan rancu. Misalnya di fashionnya Anda main fashion dengan mudah, sedangkan ketika Anda menjual peralatan masak, panci itu kan segmen ibu-ibu, makanya nantinya akan tidak fokus yang kita targetkan, karena kita di sini bermain di online ya. Kemudian poin terakhir adalah jangan cepat bosan. Makanya dibutuhkan gairah atau passion atau benar-benar jiwa market supaya Anda tidak cepat bosan. Di sini Anda semua jurusan marketing. Artinya ketika Anda masuk ke dalam jurusan marketing, Anda harus sudah paham bahwa core-nya Anda itu di marketing, dan marketing itu ya salah satu syarat untuk menjadi seorang marketing adalah jangan cepat bosan. Jadi jangan sampai Anda ketika sudah memulai baru beberapa langkah, ya jenuh. Nah itu sangat tidak dianjurkan. Makanya harus punya semangat dan passion yang kuat dalam berbisnis, dalam bermarketing, dalam menjual produk dan jasa. Nah, sekian dari saya cukupkan. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Sampai di sini dulu pertemuan ketiga kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa belajar dengan tatap muka luring. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum